Selamat pagi, Miss Amy. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dinda Ajeng, Niputu Indah, Leonita, dan Muhammad Rasyad. Pada kesempatan pagi ini, kami akan membahas tentang analisis PHK massal industri garmen PT Sri Rejeki Isman Tbk. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa dikenal dengan nama Sritex adalah sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978. Sritex berlokasi di Jalan KH Samanhudi nomor 88 Jeti, Sukoharjo, Solo, Jawa Tengah. Selain Solo, Sritex juga berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253 Lot 11A SCBD, Jakarta. Kondisi terakhir, emiten produsen tekstil dan garmen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL baru ini digugat penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU oleh PT Bank QNB Indonesia Tbk. Dibalik, sebenarnya perusahaan saat tengah mengalami tekanan masalah keuangan yang cukup berat, pasalnya tahun 2021 lalu hingga tahun berikutnya perusahaan memiliki utang yang akan jatuh tempo dalam jumlah yang cukup besar, yakni mencapai 10 triliun. Laba bersih perusahaan ini sepanjang tahun juga merosot 2,65% menjadi US 85,32 juta atau setara dengan rupiah 1,19 triliun. Asumsi kurs US dollar 1 sama dengan 14.000. Dari sebelumnya US dollar 87,65 juta di akhir 2019. Mengacu pada laporan keuangan SRIL 2020 per 31 Desember tahun lalu, perusahaan dan entitas anak memiliki 17.186 karyawan tetap. Jumlah tersebut turun 1.577 orang di akhir 2019 yang sebanyak 18.763 karyawan tetap. Dan gaji rata-rata buruh kelas bawah pada tahun itu berkisar 2-4 juta. Oke, pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia setahun belakang telah memberikan dampak negatif terhadap industri garmen yang secara langsung berimbas kepada kemampuan produksi dari pabrikan lokal yang semakin menurun. Pandemi berdampak pada penurunan jumlah produksi yang berdampak pada menurunnya tingkat utilisasi industri garmen dari 84,93% ke 65% berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian tahun 2020. Kondisi ini berujung pada terhentinya aktivitas industri yang berdampak pada pengurangan jumlah karyawan dan semakin diperparah dengan mudahnya masuknya garmen impor dari Cina dan Thailand ke Indonesia yang membuat harga jual dari garmen impor tersebut jauh lebih murah daripada hasil produksi para pelaku usaha domestik, sehingga membuat tingginya harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku ini membuat mereka sulit dalam hal mendapatkan bahan baku bagi keberlangsungan usahanya saat ini di sektor garmen atau konveksi. Selanjutnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, setiap tahunnya ekspor pakaian jadi dari tekstil berdasarkan negara tujuan utama mulai 2012 hingga 2021. Bahkan dari tahun tersebut Amerika Serikat masih menjadi yang terbesar. Nilai ekspornya mencapai 3,86 miliar US dollar. Nilai tersebut setara 55,94% dari total nilai ekspor pakaian jadi Indonesia pada 2021 yang sebesar 6,9 miliar US dollar. Jepang dan Jerman merupakan negara tujuan ekspor pakaian jadi terbesar berikutnya. Nilainya masing-masing 534,6 juta US dollar dan 324,9 juta US dollar. Selanjutnya, perdagangan bebas membuat seluruh kuota tekstil bagi Indonesia dihapuskan dari perjanjian tekstil dan garmen, yang mana perjanjian tersebut adalah perjanjian di masa transisi yang membuat tahapan-tahapan dan cara pengintegrasian tekstil dan garmen dalam skema perdagangan internasional sebelum seluruh kuota dihapuskan selama 10 tahun, yaitu mulai dari 1 Januari 1995 sampai dengan 31 Desember 2004.
Mulai 1 Januari 2005 tidak ada lagi kuota yang diberikan sehingga kompetisi berlangsung antara negara pengekspor tekstil dan garmen. Tanpa perjanjian perdagangan bebas, produsen tekstil dan garmen di Indonesia saat ini dibebankan bea yang berkisar antara 11 hingga 30% untuk tujuan ekspor utama, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Indah. Sepanjang 2021, Sritex memproduksi sebanyak 923.256 bal, menurun 14,73% dari hasil produksi 2020 yang sebesar 1.082.798 bal. Segmen pemintalan memproduksi beberapa jenis barang yakni benang rayon, benang katun, dan benang polyester. Komposisi penjualan benang yakni 45,59% dijual di pasar internasional, 31,57% dijual di pasar domestik, dan 22,84% digunakan sendiri oleh perseroan untuk membuat gridge atau kain mentah. Next. Penjualan dari divisi pertenunan pada 2020 adalah 66,13 juta USD, menurun 11,39% dari tahun sebelumnya, yang sebesar 74,63 juta USD. Jumlahnya penjualan gridge terdiri dari ekspor sebesar 10,21 juta USD, di mana jumlah ekspor ini menurun 72,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan penjualan domestik sebesar 55,93 juta USD, mengalami peningkatan 48,11% dari sebelumnya. Pada tahun 2021, segmen usaha pertenunan mencatatkan rugi bruto sebesar 13,12 juta USD. Jumlah ini mengalami penurunan 230,77% jika dibandingkan dengan laba kotor yang berhasil dicatatkan pada tahun 2020 yang sebesar 10,3 juta USD. Next. Kain jadi atau gridge yang telah diputihkan, diwarnai, dan dicetak sehingga dapat langsung digunakan untuk keperluan produksi garmen. Sepanjang 2021, Sritex memproduksi kain jadi sebesar 105.874.537 yard, menurun 51,42% dari tahun sebelumnya, yang sebesar 217.952.330 yard. Sebanyak 34,96% hasil produksi diekspor ke pasar luar negeri, 31,98% hasil produksi dijual di pasar domestik, dan 33,7% digunakan untuk kebutuhan internal untuk produksi garmen. Sepanjang 2021, segmen usaha konveksi menghasilkan 15.341.120 potong produk, menurun 57,85% dari produksi tahun sebelumnya yang sebesar 36.395.492 potong. Dari total produk yang dihasilkan, 62,8% diekspor ke pasar internasional, dan sisanya sebesar 37,92% dijual di pasar domestik. Next. Rantai pasokan. Rayon, polyester, dan katun itu diimpor dari luar negeri. Karena merupakan barang mentah yang sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar dari produk yang dikeluarkan oleh PT Sri Rejeki Isman. Untuk mendapatkan barang tersebut, PT Isman mengimpor dari supplier luar negeri. Tidak ada data resmi seberapa banyak impor barang mentah yang dilakukan oleh PT Sri Rejeki ini, namun dalam beberapa sumber menyatakan bahwa PT Sri Rejeki Isman membeli bahan mentah dari luar negeri karena bahan mentah yang diperlukan tidak ada atau belum memadai dari segi jumlah dan kualitasnya di Indonesia. Setelah itu, bahan mentah yang diimpor dispinning dijadikan benang dan diproduksi sendiri oleh PT Sri Rejeki Isman.
dan diolah menjadi tenun, konveksi, dan lain-lain dan dipasarkan. Perusahaan ini tengah mengalami tekanan masalah keuangan yang cukup berat, yang diiringi jatuh tempo pembayaran utang dengan jumlah yang cukup besar, yaitu senilai 5,7 triliun rupiah. Hal ini menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah karyawan tetap. Mengacu pada laporan keuangan mereka tahun 2020 per 31 Desember, perusahaan dan entitas anak memiliki 17.186 karyawan tetap. Jumlah tersebut turun menjadi 1.577 orang pada akhir 2019. Selain itu, hal tersebut juga mendorong lembaga pemeringkat Fitch Ratings memutuskan untuk menurunkan peringkat Sritex ke triple C- dari B-. Emiten tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL menyatakan saat ini perseroan sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di 3 negara, antara lain Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Communication Head Sri Rejeki Isman, Joy Citradewi, menyampaikan, untuk proses PKPU di Indonesia, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memutuskan untuk mengabulkan permintaan perusahaan untuk memperpanjang proses PKPU hingga 90 hari ke depan. Perpanjangan ini dimohonkan kepada pengadilan, mengingat kompleksitas proses restrukturisasi utang perusahaan. Selanjutnya, terkait proses restrukturisasi di Singapura, Pengadilan Tinggi Singapura telah memberikan moratorium untuk anak perusahaan perseroan di Singapura. Sebelumnya, pada tanggal 21 Mei 2021, Pengadilan Singapura telah memberikan perlindungan dari segala tindakan penegakan hukum terhadap anak perusahaan perseroan di Singapura dengan tujuan agar proses restrukturisasi dapat berjalan secara menyeluruh. Kemudian, untuk PKPU di Amerika Serikat, perusahaan dan anak perusahaan di Indonesia dan Singapura telah mengajukan petisi ke Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat di Distrik Selatan New York. Berdasarkan bab 15 Undang-Undang Kepailitan AS Chapter 15, permohonan Chapter 15 diajukan untuk memperoleh pengakuan di Amerika Serikat atas proses restrukturisasi di Indonesia dan Singapura. Lalu pada tanggal 10 Juni 2021, Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat memberikan moratorium sementara berdasarkan Chapter 15 dari UU Kepailitan Amerika Serikat untuk melindungi perusahaan dan anak perusahaannya di Indonesia dan Singapura dari tindakan penegakan hukum di Amerika Serikat. Moratorium sementara tersebut diharapkan dapat menyelaraskan perlindungan yang berlaku di Indonesia dan Singapura, sekaligus menciptakan suasana yang kondusif, di mana perusahaan dan anak perusahaannya dapat melakukan upaya restrukturisasi yang baik untuk seluruh pemangku kepentingan. Sebagai tambahan dari sisi perkembangan operasional, perseroan tetap berkomitmen untuk menjaga operasional sebaik-baiknya, meski dengan adanya pembekuan fasilitas perbankan yang cukup signifikan sejak awal tahun lalu. Saat ini, sebagian besar dari dana kas perseroan telah digunakan untuk mengamankan pembelian bahan baku agar perusahaan dapat tetap memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, isu logistik global masih menjadi tantangan besar terhadap ekosistem manufaktur dalam negeri meroket, hingga tenggang waktu yang memanjang, sehingga berdampak kepada pasokan bahan baku dan hambatan ekspor. Semua ini karena pandemi COVID-19 awal tahun lalu 2020 sampai 2021 menjadi penyebab kinerja keuangan perseroan tertekan. Ekspor perusahaan pakaian Indonesia turun 17% pada tahun itu. Dan kebangkitan global virus COVID-19 mengancam pemulihan industri. Oke, selanjutnya analisis. PT Sri Rejeki Isman mengalami penurunan produksi pada tahun 2020 mulai pandemi, karena masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang untuk keperluan pokok. Akibat dari penurunannya produksi yang signifikan, bahkan sampai 40 hingga 50% yang menyebabkan arus kas perusahaan semakin negatif dan menyebabkan tambahan pembayaran hutang yang dilaksanakan.
Salah satu langkah yang diambil untuk mengambilkan kas menjadi normal dengan cara melakukan PHK agar bisa mengurangi beban perusahaan untuk menggaji karyawan sehingga dapat dana tersebut bisa dialihkan untuk membantu membayar hutang perusahaan. Lanjutnya. Oke, ada dua teori. Teori yang pertama, teori yang digunakan adalah teori utilitarianisme yang dibuat oleh John Stuart Mill di tahun 1806 atau 1873. Yang mana teori berpendapat bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang lebih banyak menghasilkan kenikmatan dibandingkan penderitaan. Manusia masih mempunyai tanggung jawab moral untuk menghasilkan kebahagiaan secara maksimal bagi orang banyak. Yang mana sebelumnya jelaskan perusahaan memiliki hutang sebanyak 10 triliun dan mengakibatkan adanya PHK sebanyak 1.553 orang dan orang juga juga pembagian gaji rata-rata 2-4 juta kepada buruh kelas bawah. Kaitan dengan teori ini adalah walaupun pengeluaran kebijakan seperti PHK dan pengeluaran gaji baik untuk perusahaan, akan tetapi hal tersebut belum tentu baik untuk pihak lain atau bisa dibilang orang yang terkena PHK dan penurunan gaji. Selanjutnya. Teori yang kedua adalah teori produksi. Teori produksi ini dikembangkan oleh David Ricardo yang tertulis di dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy and Taxation, di mana hukum tambahan hasil yang semakin berkurang tersebut dijelaskan mengenai sifat pokok dari hubungan antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Teori produksi hukum hasil yang lebih semakin berkurang ini menyatakan apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Akan tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, maka produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Selanjutnya. Kesimpulannya adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL tentang adanya pemutusan hubungan kerja PHK dan juga penurunan gaji adalah suatu kebijakan yang tepat. Hal tersebut dikarenakan perusahaan tersebut memiliki penurunan produksi yang menyebabkan perusahaan bisa terjerat hutang di beberapa negara, yang mana menyebabkan perusahaan untuk mengalihkan uang mereka dari membayar gaji karyawan menjadi pembayaran hutang perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis PHK massal PT SRIL atau Sritex. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih.